Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masito. Izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning yang berjudul Implementasi Aplikasi Odoo pada Toko Bangunan Sumber Rezeki Makmur berbasis web e-commerce. Berikut nama-nama anggota yang ada di kelompok 4, yaitu ada saya sendiri Siti Masito, ada Nur Sukma Jaya, ada Ferdiansah, ada Hikmah Fitriani, ada Nuzul Haq Ahmad, ada Dimas Syahwidia, ada Karismadi Prawira, dan Erwin Saputra. Latar belakang masalah. Toko Bangunan Sumber Rezeki Makmur adalah toko yang bergerak di bidang penjualan bahan dan alat bangunan. Mengenai masalah yang terjadi adalah masalah dalam penjualan, pembelian barang, dan persediaan stok di gudang. Karena semua proses masih dilakukan secara manual atau tanpa adanya teknologi yang digunakan. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya masalah dan dapat berdampak buruk untuk toko bangunan tersebut. Penerapan software aplikasi bisnis yang telah berkembang saat ini dapat menjadikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi adalah Odoo. Odoo merupakan aplikasi yang bersifat open source yang digunakan pada perusahaan yang masih baru sehingga dapat menekan biaya untuk proses pengembangan aplikasi. Sistem Odoo dapat mengintegrasikan seluruh data perusahaan sehingga waktu yang digunakan untuk memproses data menjadi lebih efisien dan efektif. Oke, selanjutnya dilakukan oleh Mbak Fitriani. Saya akan membacakan rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada toko bangunan menggunakan software Odoo. Yang kedua, bagaimana pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk proses bisnis pada toko bangunan. Dan yang ketiga, masalah apa saja yang sering terjadi pada toko bangunan Sumber Rezeki Makmur. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dengan mempelajari dan mengembangkannya menggunakan software Odoo pada toko bangunan. Yang kedua, pengimplementasian sistem ERP pada toko bangunan mencangkup penjualan, pembelian barang, dan persediaan stok sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah yang sering terjadi pada toko bangunan Sumber Rezeki Makmur sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Saya Dimas dari kelompok 4. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang logo perusahaan dan organisasi dari toko bangunan Sumber Rezeki Makmur. Yang pertama ada logo perusahaan, di mana mengapa kita ada logo perusahaan? Logo perusahaan ini untuk mencerminkan identitas dan karakteristik dari perusahaan kita. Di mana di sini contohnya ada kayak atap rumah ini kan. Di sini dia akan mencerminkan ke orang-orang yang melihat kalau toko kita itu bergerak di bidang pembangunan. Nah, tujuannya apa selain itu? Nah, selain itu juga orang dapat mengingat jika memang ada melihat sepintas tentang logo apa ini? Oh, ini logo perusahaan Sumber Rezeki Makmur, di mana toko-toko alat-alat bangunannya sangat berkualitas. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini adalah menjelaskan tentang tugas dan wewenang tiap-tiap orang pada perusahaan ini. Nah, pertama ada pemilik toko, yaitu ada Siti Masito, di mana Siti ini bertugas untuk memastikan bahwa setiap karyawan-karyawan yang ada di bawahnya ini melakukan job desk-nya dengan semestinya dan tidak di luar dari pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya ada kepala toko, yaitu Nur Sukma, di mana dia adalah orang yang paling penting di sini karena harus memastikan dari berbagai macam cabang di sini itu bertugas dengan baik dan melakukan perencanaan ke depannya untuk toko bangunan ini biar supaya berkembang lebih baik.
Selanjutnya ada administratif, yaitu Dimas, di mana di sini adalah mengkoordinasikan kegiatan proyek yang ada, lalu mengatur jadwal-jadwal yang sudah ada, lalu mengomunikasikan ke semua tim tentang kemajuan yang ada di toko sumber Ready to Magnet. Lalu selanjutnya ada sales distributor, yaitu ada Ferdiansah, di mana Ferdiansah bertugas untuk mengiklankan atau menawarkan produk kita ke pelanggan-pelanggan yang ada. Lalu selanjutnya ada inventory, yaitu Hikmah Fitriani, di mana dia bertugas untuk menerima dan memeriksa barang retur yang ada dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk dilakukannya pengiriman ketika ada pembelian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada staf gudang, yaitu Nuzul dan Erwin, di mana staf gudang ini yang harus memastikan proses distribusi barang itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kurir, di mana kurir ini ada si Willy dan Karismadi, di mana kurir ini bertanggung jawab untuk mengambil barang atau dokumen dari satu lokasi dan mengantarkannya ke lokasi tujuan dengan aman dan tepat waktu. Ya mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih pada Mas Dimas atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram modul inventory. Di sini ada aktor admin. Admin bisa melakukan registrasi lalu bisa login. Admin juga bisa melakukan penerimaan dan pengiriman produk. Admin juga bisa melakukan input data master seperti tambah kategori produk, tambah produk, lalu bisa cek stok produk. Admin juga bisa melakukan pemindahan dan penyesuaian stok atau produk. Terakhir, admin bisa melakukan laporan atau melihat laporan stok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram dari modul inventory. Dimulai dari admin membuka link atau aplikasi Odoo. Selanjutnya sistem akan memvalidasi apakah admin sudah pernah login atau belum. Jika admin sudah pernah login, maka admin akan diarahkan ke halaman dashboard Odoo. Apabila admin belum melakukan login, maka admin akan diarahkan pada halaman login untuk melakukan input email dan password. Lalu selanjutnya divalidasi email dan password tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya pada halaman dashboard Odoo, admin melakukan tambah kategori produk, lalu menyimpannya ke database, lalu sistem menampilkan data kategori produk yang telah diinputkan. Lalu selanjutnya admin melakukan tambah data produk, lalu menyimpannya ke database, lalu sistem menampilkan data produk yang telah diinputkan. Lalu selanjutnya admin melakukan penerimaan produk. Ini mencatat produk-produk yang diterima oleh admin. Lalu setelah diinputkan, dimasukkan ke database, lalu sistem menampilkan data penerimaan produk. Selanjutnya, admin melakukan pengiriman produk, produk-produk yang akan dikirimkan, lalu disimpan ke database. Lalu sistem menampilkan data atau daftar dari produk-produk yang akan dikirim. Lalu setelah dilakukannya baik penerimaan ataupun pengiriman, keduanya bisa dilakukan penyesuaian penerimaan dan pengiriman produk. Karena mungkin ada beberapa stok atau produk yang tidak layak jual. Selanjutnya data penyesuaian tersebut disimpan ke database, lalu prosesnya selesai. Dan activity diagram. Untuk use case diagram untuk case modul purchase berikut,
berikut ini. Tampil registrasi, login, pilih menu purchase, pilih vendor TB, create produk, pemilihan produk, send by email, mencetak bukti review. Lalu untuk activity diagramnya, pertama kita membuka web, lalu sistem akan menampilkan tampilan login, lalu dilanjut dengan isi email dan password, lalu autentifikasi. Apabila tidak valid, kita akan perlu memasukkannya lagi. Jika valid, kita akan membuat data vendor baru, lalu menampilkan data vendor, menambahkan produk barang, bisa di search atau kita bisa langsung create seperti tadi, maka akan menampilkan data barang, lalu menampilkan besar pajak tadi sudah dilihat ya, yang 11%, lalu menampilkan tampilan data pajak, lalu dilanjutkan mengirimkan email konfirmasi ke vendor, memilih print review, mencetak dalam bentuk PDF, lalu apabila sudah selesai kita konfirmasi, itu yang validasi tadi, lalu kirim vendor ke email. Nah, untuk sampai sini sebetulnya proses sudah selesai ya untuk proses, tapi kita tadi dilanjutkan ke proses barang masuk ke dalam inventory kita. Dan saya cukup sekian, terima kasih. Saya akan mempresentasikan use case diagram sales yang dimana registrasi terlebih dahulu, baru login. Admin pilih modul sales, lalu pilih new order atau membuat order. Nah, di sini admin memilih produk pemesanannya. Nah, lalu dia mengirimkan by email. Nah, by email terus langsung dia membuatkan invoice, lalu membuat konfirmasi draft invoice, terus lalu ke registrasi payment, lalu mengkonfirmasi draft invoice-nya. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga tentang activity diagramnya. Yaitu tentang diagramnya. Yang pertama di sini ada admin dan sistem. Nah, admin membuka web Odoo, sistem menampilkan tampilan login. Lalu admin memasukkan email dan password. Nah, lalu sistem mengautentifikasi. Nah, baru dia membuat pesanan baru, lalu menampilkan halaman pemesanan. Admin membuat data customer, lalu di search. Nah, menampilkan data customernya, memilih data produk barang. Lalu sistem menampilkan data barang, mengirim email admin, lalu sistem mengirim email konfirmasi di customer. Nah, lalu admin membuatkan invoice, sistem menampilkan draft invoice, konfirmasi invoice admin, sistem menampilkan hasil invoice, lalu admin menampilkan registrasi payment. Nah, di sistem menampilkan hasil invoice sukses, admin mengirimkan send dan printan. Nah, sistem menampilkan hasil cetak dan invoice. Saya akan menjelaskan, mempresentasikan atau mengimplementasikan 3 modul dari Odoo versi 17 ini yang telah kami buat. Nah, diantaranya ada modul inventory, purchase, dan juga sales. Sini saya akan menjelaskan mulai dari modul inventory-nya dulu. Dan ya, ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah masuk ke dalam modul inventory. Ya, beginilah tampilannya, dan di sini ada banyak menu utama ya. Menu utama overview, operation,
produk, reporting dan juga konfigurasi. Nah, di sini untuk memulai langkah awal untuk menyimpan atau membuat produk, kita klik menu utama produk ini, lalu kita pilih menu produk. Ya, nah ini tampil nih semua produk-produk yang udah kita buat nih. Nah di sini kita akan membuatnya dari awal ya. Di sini ada tombol new nih, langsung klik aja di sini new. Nah di sini kita bakal kasih nama produknya. Kita mau input produk dinner. Di sini ini ada can be sold dan can be purchased. Ini kita checklist aja dua-duanya, nah, karena ini produk ini bisa dijual dan bisa dibeli. Nah, selanjutnya di sini ada produk tipenya, ya, pilih apa gitu. Karena dinner ini akan kita simpan, kita pilih storable produk ini. Dan kalau consumable ini produk yang habis pakai gitu. Nah kalau yang service ini adalah jasa ya. Oke, kita pilih yang storable produk ini. Lalu di sini ada sales price-nya. Di sini kita mau kasih harga jualnya berapa gitu, misalkan 55.000. Oke, sini 55.000. Nah, untuk pajak ini ya kita bebas ya, mau kasih pajak atau tidak. Kalau jika ada pajaknya 11%, nanti di sini total hasilnya. Ya, untuk saya tidak adakan pajak aja dulu, silakan. Nah, untuk harganya di sini kita kasih 50.000 ya. Kasih refresh, sini refreshnya TN-nya. Oke, selanjutnya kita kasih gambar di sini ya teman-teman. Kita klik edit, lalu kita cari gambar dinner. Oke, sudah masuk di sini gambarnya, dan selanjutnya kita klik update quantity-nya di sini. Kita klik. Quantity-nya ini kita kosongkan aja ya dulu, karena nanti kita akan berelasi dengan modul purchase ya untuk membeli produknya gitu. Oke, kita play aja di sini. Oke, nah setelah ini kita coba lihat di produk. Kita klik produk, kita lihat. Nah di sini sudah masuk produk dinner yang tadi kita input ya. Cuman kuantitinya masih 0 nih. Jadi kita akan beralih ke modul purchase untuk membeli ini ya, produk dinner ini. Oke. Setelah ini langsung aja kita ke modul purchase-nya ya. Kita klik ini home-nya, home menunya, lalu kita cari modul purchase ya. Ini tampilan dalam modul purchase-nya ya. Ada banyak menu juga di sini, ada menu order, produk, reporting, configuration juga. Nah, di sini sebelumnya juga kita udah melakukan purchasing di sini. Nah, sekarang kita akan membuat baru untuk membeli atau order purchasing produk dinner tadi ya, teman-teman. Maka kita klik aja menu utama order, lalu purchase order. Lalu di sini kita buat baru aja. Nih tombol new. Nah, di sini tuh kita isi vendor nih. Vendornya kita mau vendor dari mana ya, ada yang udah tersedia aja kita pilih ini ya, material makmur nih vendornya misalkan. Di sini ada order deadline-nya misalkan besok hari ya, tanggal 1. Apply. Dan juga expected-nya tanggal
tanggal 1 juga deh, atau tanggal 2 gitu. Oke, sini sudah masuk. Lalu selanjutnya kita add produknya di sini yang mau kita beli, produk, klik. Lalu cari tadi produknya dinner ya, dinner. Oke, ini kita klik aja. Nah, di sini kita untuk input kuantitinya ada di sini ya teman-teman. Kita klik, misalkan kita mau membeli berapa ya, misalkan 50 gitu. 50. Nah, ini harganya per unit. Dan di sini karena kita tadi tidak mau pakai pajak ya, kita hilangin aja di sini. Nah, di sini sudah tertera hasilnya. Totalnya di sini. Oke. Setelah itu langsung kita confirm aja, confirm order di sini. Klik confirm order. Nah, di sini udah di-confirm ya teman-teman. Di sini ada notif, di sini receipt ya. Nah, ini kita beralih ke modul inventory lagi. Kita lihat, kita cek apakah sudah ada receptnya, inventory. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk satu proses receipt di sini atau penerimaan ya. Oke, langsung kita klik aja di sini. Nah, ini adalah datanya nih. Tadi kita klik aja di sini. Nah, setelah diklik, kita di sini perlu validate dulu. Klik tombol validate di sini. Nah, di sini statusnya sudah done ya, sudah done di sini. Nah, setelah itu kita lihat di produk nih teman-teman, apakah sudah masuk gitu yang barangnya tadi kita pesan ya. Kita lihat di sini produk, klik produk, lalu kita cari. Nah, ini ya, produk trainernya sudah masuk tadi 50 unit di sini. Berarti sudah selesai untuk penyimpanan dan pemesanan barangnya. Lalu kita beralih ke modul salesnya di sini. Kita klik aja modul sales. Nah, untuk melakukan pembelian di sini kita pertama-tama saya jelaskan dulu di sini ya, banyak banyak menu dari modul sales ini ya. Ini ada tampilannya pertamanya ya, ada menu utama order, to invoice, produk, reporting, dan juga configuration. Oke, kita langsung aja kita mulai penjualan di sini. Kita klik order, lalu kita klik sub menu order. Nah, di sini kita buat baru ya. Di sini klik tombol baru atau new. Nah, di sini kita misalkan customer siapa nih? Ya, misalkan Mas Sultan ya. Ini Mas Sultan, kita masukin. Lalu di sini expiration-nya ada, kita pilih tanggal berapa. Misalkan kita pilih tanggal tanggal 27 aja di sini ya. Oke. Lalu kita pilih nih produk mana yang mau kita beli ya. Kita pilih di sini add produk. Nah, kita pilih yang tadi dinner ya, coba dinner. Nah, ini kan di inventory, di kuantitinya dinner ini ada 50 unit ya. Nah, kita coba di sini kita pesan lebih dari 50 gitu. Misalkan 60. Nah, misalkan 60. Lalu kita oke. Nah, di sini akan berubah ya, gambarnya menjadi warna merah karena tidak ada persediaan sebanyak 60 unit ya. Hanya bisa kita memesannya hanya bisa di bawah 50 unit. Nah, jadi kita pesan aja di sini. Misalkan 40 ya, 40
40 unit di sini. Kita jual 40 unit. Oke. Nah, di sini sudah berubah, tidak menjadi merah lagi. Oke. Dan harganya juga di sini sudah tertera ya. Sudah tertera di sini kita pesan kita menjual 40 unit nih. Oke, langsung aja setelah ini kita klik menu confirm. Ya. Klik menu confirm. Konfirmasi. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, ada notif lagi nih delivery. Nah, ini kita lihat lagi nih di modul inventory-nya, apakah sudah ada atau sudah masuk gitu. Oke, kita langsung aja ke inventory. Nah, di sini ada bacaan deliver orders ya, satu nih, proses satu yang tadi kita input ya. Oke, kita langsung aja klik di sini proses. Oke, kita pilih yang tadi, ini yang Mas Sultan. Ini, nah di sini kita perlu validate ya, validasi di sini untuk melanjutkan prosesnya. Oke, kita lanjut lagi validate, langsung dari status ready kita validate. Kita tunggu, nah langsung jadi berubah down lagi. Ya, langsung down. Oke. Ini sudah selesai. Kita coba lihat di inventory-nya. Nah, sudah 0 ya. Dan kita lihat di produknya apakah berkurang ya. Sini, nah sini innernya ya. Tadi 50 unit ya, kita jual 40 jadi tinggal 10 unit di sini. Oke, kita lihat di modul salesnya dulu ya. Oke, untuk proses pembayarannya ini ya, proses pembayaran yang tadi kita jual nih, yang dinner, kita langsung create invoice aja di sini. Kita pilih the invoice-nya, invoice regular invoice ya. Kita pilih create draft invoice. Nah, di sini sudah berubah jadi draftnya ya. Nah, di sini gunanya untuk apabila ada perubahan atau ada penambahan ya, atau pengurangan dari produk kita yang kita jual tadi, kita bisa edit di sini ya. Kalau tidak ada, langsung aja kita konfirmasi ya. Konfirmasi. Oke, setelah konfirmasi selesai, di sini ada menu registrasi payment. Kita klik aja untuk pembayarannya. Nah, di sini kita mau bayar, misalkan bisa juga gitu dari bank atau juga bisa dari cash. Saya milih dari cash aja di sini. Lalu manual. Ya, di sini ada tertera harganya. Ya, oke, langsung aja kita create atau buat pembayaran payment ya. Kita create, kita klik nih. Nah, oke, di sini sudah ada apa nih, label paid ya, artinya label sukses ya, atau selesai gitu, atau lunas ya. Kita sini sudah selesai berarti. Oke, apabila ingin kita send atau print gitu ya, kita klik aja di sini send dan print. Nah, lalu kita klik send. Ini sesuai ya sama akun vendornya gitu. Kita klik send and print. Kita tunggu sini loading. Nah, sini sudah terkirim gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kita lihat data invoice-nya, kita unduh aja. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini.
tertera di sini. Ya mungkin itu aja presentasi implementasi ya dari 3 modul tadi dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data dan penjelasan pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan modul yang digunakan toko bangunan sumber Zaki Makmur untuk implementasi ERP pada aplikasi Odoo yaitu diantaranya website, e-commerce, inventory, showcase, sales, CRM, dan employees. Meningkatkan efisiensi pekerjaan yang terkait pencatatan dan pendataan, mengurangi waktu dalam melakukan setiap pekerjaan di masing-masing karyawan, dapat meminimalisir kesalahan dalam menginput harga dan spesifikasi barang dan terdokumentasi dengan baik. Demikian kesimpulan yang dapat kami berikan. Kami ucapkan terima kasih.